Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa, dimanapun Anda berada, Ibu berharap Anda tetap sehat dan semangat dalam menjalani setiap kegiatan. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pengelolaan arsip dengan dua sistem, life cycle record dan record continuum. Atau bisa dikatakan dalam bahasa Indonesianya adalah life cycle record, daur hidup records, ya, dan record continuum model. Ini sudah di Indonesia kan ya, record continuum model atau model continuum. Nah, ini sebenarnya materi ini ada dalam RPS kita, itu tercantum pada pertemuan 6 dan 7. Kenapa 6 dan 7? Karena ini pembahasan sangat panjang, maka kita pada pertemuan kali ini yang keenam kita fokuskan kepada daur hidup records. Oke, tujuan pembelajaran itu mahasiswa mampu menguraikan daur hidup records dan record continuum model. Dan kemudian mahasiswa mampu memahami tahapan dan pentingnya pengelolaan arsip yang efektif. Kemudian mahasiswa mampu memahami pengelolaan arsip didasarkan pada aturan dan perundangan yang berlaku. Kita pahami terlebih dahulu apa sih makna dari daur hidup records. Menurut Caroline William menyatakan bahwa daur hidup arsip, daur hidup records merupakan suatu konsep yang memberikan gagasan bahwa arsip memiliki kehidupan seperti layaknya makhluk organik, di mana terdapat masa aktif dan masa musnah. Daur hidup arsip berasal dari pandangan Scramberg yang memisahkan secara jelas antara arsip dinamis dan arsip statis. Jadi ada pemisahan secara jelas ya. Memaknai ada arsip dinamis dan arsip statis. Atau dapat dikatakan bahwa daur hidup arsip memiliki tahapan-tahapan kehidupan arsip yang dimulai dalam masa penciptaan hingga masa pemusnahan. Mungkin agak sedikit bingung ya, bagaimana sih cara pemisahan tersebut ya? Ternyata dalam memahami arsip itu ternyata ada pemisahan antara dinamis aktif dan dinamis inaktif dan statis. Nah, ini mungkin kita harus mengingat kembali materi yang minggu lalu tentang bagaimana kita memahami records dan arsip. Kita mengulang kembali di sini untuk mengingat kembali bahwa records adalah informasi terekam semua format yang diciptakan, diterima, atau dipelihara sebagai bukti transaksi bisnis atau kegiatan rutin organisasi. Berarti records itu adalah informasi terekam. Ya, segala sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi itu akan menghasilkan suatu informasi yang terekam. Semua format di sini tidak hanya kertas, tetapi juga bisa video, kaset, gambar, foto yang diciptakan, diterima, atau dipelihara sebagai bukti transaksi. Jadi segala sesuatu kegiatan pada suatu organisasi atau lembaga itu pasti akan menghasilkan informasi yang terekam dan itu sebagai bukti. Atau kegiatan rutin organisasi. Nah, kemudian kehidupan tadi yang dikatakan oleh Schellenberg ya dan kemudian Caroline kehidupan dari record ini tidak berlangsung lama, ada tahapan-tahapannya. Ketika record ini memenuhi syarat nilai administratif, hukum, atau sejarah, maka dia akan menjadi arsip. Artinya, pada saat masa penciptaan rekod ini, dia akan dinilai kembali apakah dia memenuhi syarat penilaian melalui seleksi penilaian administrasi hukum dan sejarah, maka dia akan menjadi arsip. Sehingga dapat dikatakan arsip adalah records. Nah, ya kan, records yang memiliki nilai guna berkelanjutan yang secara selektif dipertahankan keberadaannya. Artinya nanti arsip ini akan dipertahankan dan menjadi arsip yang bernilai administratif, arsip yang menilai hukum, arsip yang menilai sejarah. Nah, apakah itu? Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Nah, coba Anda perhatikan di sini ada dua tampilan gambar yang Ibu tayangkan ya. Ini ada unmanaged records, nah ini ada managed records. Unmanaged record ketika arsip records itu diciptakan, tadi ada pemisahan antara istilah records dan arsip ya.
Memang pada umumnya kalau, masyarakat menyatakan ya arsip, tidak ada pemisahan rekod dengan arsip. Karena mungkin kalau kita bahas ini lebih panjang kenapa sih ada pemisahan rekod dan arsip itu nanti mungkin kita akan jelaskan lebih lanjut. Karena ada pandangan-pandangan tertentu menyatakan ya udah rekod itu arsip, ya tidak ada pemisahan, tetapi ada scramble itu menyatakan pemisahan tadi. Jadi kita mengacu kepada pendapatnya, Sternberg ya. Sternberg itu menyatakan ada pemisahan ada istilah terciptanya suatu records ya, records, dan kemudian bagaimana menjadi arsip. Kalau dalam bahasa undang-undang ya, records ini sebenarnya adalah arsip dinamis aktif, arsip dinamis inaktif. Itu tadi kalau dalam masyarakat memandang bahwa ya udah itu semuanya adalah arsip. Oke, baik kita kembali ke sini ya. Kita mengacu kepada Scramble ada pemisahan istilah antara records dan arsip. Nah, kita bicara di sini adalah tentang records ya, sebelum menjadi arsip. Nah, ini unmanaged record, nih record-record yang tercipta ini ternyata banyak yang belum dikelola. Ini mungkin banyak terjadi di berbagai instansi, organisasi, lembaga. Jangan-jangan di rumah kita sendiri banyak record-record yang belum dikelola. Maka kemungkinan akan kehilangan data gitu kan ya, karena saking berantakannya gitu kan, kehilangan data dan kemudian inefisiensi waktu, artinya adalah sulit untuk menemukan kembali rekod yang kita butuhkan, memakan waktu lah ibaratnya seperti itu, dan kemudian resiko hukum. Resiko hukum ini sebagaimana kita pahami bahwa ketika pengelola arsip atau petugas arsip Mmm, tidak memanage rekornya dan kemudian hilang. Nah, ini kan menjadi suatu permasalahan. Maka beresiko hukum. Nah, beresiko hukum ini nanti, Anda bisa baca lebih lanjut di sanksi-sanksinya pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Itu jelas ya. Kalau misalnya petugas, pengelola arsip itu menghilangkan dengan sengaja atau mungkin tidak sengaja, nah itu ada sanksi-sanksinya. Anda bisa baca lanjut di undang-undang atau peraturan-peraturan yang berlaku. Dan kemudian ini manajemen tapi terstruktur, terindeks, aman, dan mudah ditemukan kembali. Nah, ini perbedaannya yang sangat jelas terlihat gitu ya. Nah, untuk memudahkan, nah ini ya, kembali lagi ke sini, untuk memudahkan bagaimana unmanaged record menjadi managed record, kita menggunakan sistem yang dikemukakan oleh Sternberg dan juga di dalam tulisannya William Caroline, disebut dengan life cycle record. Nah, dalam materi ini kan nanti ada dua sistem. Kita bicara dulu terlebih dahulu tentang life cycle record. Itu bagaimana tuh cara aturannya. Nah, di dalam life cycle records ini ada tiga masa ya, tiga tahapan. Nah, tahapan pertama atau masa pertama itu masa creation, penciptaan gitu bahasa Indonesianya. Di dalam masa creation ini banyak-banyak records yang akan tercipta dan banyak konsep-konsep yang harus juga dilakukan. Banyak kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Ya, dan banyak pedoman-pedoman yang harus dibuat gitu kan. Jadi untuk teraturnya sebuah records yang tercipta. Di sini ada manajemen and design formulir, di sini ada manajemen korespondensi dan tata naskah gitu. Dan kemudian manajemen pelaporan, skema klasifikasi dan distribution internal dan eksternal. Wah, luar biasa ya di sini masa creation-nya dia sudah ada dua pedoman yang harus ditetapkan untuk mengatur rekod-rekod yang tercipta pada masa creation. Nah, yang kedua, tahapan kedua yaitu use and maintenance. Ya, di sini juga banyak ya yang harus dikerjakan ya gitu kan. Soalnya kan tidak records atau arsip records yang tercipta itu kan wajib di maintenance ya, dipelihara gitu ya. Kenapa misalnya, contoh kasus misalnya,
menciptakan records yang berbentuk fisik kertas, berarti kan harus dipelihara ya, khawatir nanti, records itu, apa, eee, hilang gitu ya, bukan hilang, artinya kerusak karena mungkin hama gitu kan, ya namanya kertas gitu kan. Tapi juga tidak juga apa namanya, rekod yang bersifat, digital, itu juga harus dipelihara. Kan namanya digital gitu kan ya, khawatir nanti, apa namanya, hilang, error dan seterusnya. Nah, itu dilakukan pada masa use and maintenance. Nah, di sini ada mail handling, pemberkasan, filing, di sini penyimpanan storage, penuman kembali akses, pelacakan, tracking, terus kemudian perawatan dan perlindungan perception. Mungkin Anda bertanya, Bu, dalam tahap use and maintenance ini adakah pedomannya? Ada. Jadi pas tahap 1 creation dan tahap kedua use and maintenance itu sama, sama pedoman yang diterapkan, ya. Nanti kita akan membahas lebih lanjut ya. Pedoman apa? Tapi kalau lihat dari sini kan berarti dia juga pada tahap ini juga harus ada pedoman tentang klasifikasi dan akses ya, keamanan dan akses gitu ya. Oke, baik ini kita pahami terlebih dahulu life cycle recordnya. Nah, tahapan ketiga itu disposal. Di sini ada survei, inventarisasi, records, penilaian, jadwal retensi arsip, pemindahan records, inaktif ke records counter, permusnahan, penyerahan arsip, statis ke lembaga kasipan. Nah, inilah yang disebut dengan life cycle records ya. Nah, ini ibarat kalau dianalogikan dengan gambar berikutnya seperti ini. Jadi kelihatannya ini tahapan-tahapannya. Tahap 1 penciptaan, tahap 2 penggunaan dan pemeliharaan, tahap 3 penyusutan. Nah, nanti ini yang tadi Ibu bilang yang katakan bahwa dalam penyusutan ini apakah records itu akan diselamatkan atau tidak gitu kan. Apakah musnah ataukah dipelihara lebih lanjut kan seperti itu. Ya, karena itu tadi kembali lagi karena menurut Sternberg dan Carol William bahwa arsip memiliki kehidupan layaknya makhluk organik dengan masa aktifnya dan masa musnahnya. Jadi kalau misalnya di analogi manusia berarti kan masa penciptaan itu lahirnya bayi, kemudian masa aktifnya itu remaja gitu dengan usia produktif dan masa musnahnya itu ketika mati. Bu, berarti apakah arsip itu mati? Ya, mati ketika di arsip itu memang tidak aktif lagi digunakan. Nah, jangan lupa ketika aktif maka itu disebut dengan records atau dalam bahasa undang-undangnya disebut dengan arsip dinamis aktif dan arsip dinamis inaktif ya. Ketika dia ibaratnya menuju kemusnahan, memusnah atau diselamatkan permanen gitu kan. Diselamatkan dari permanen ya, itu berarti pada masa penyusutan. Nah ya, jadi prinsip utamanya pemisahan secara tegas antara fase dinamis aktif dan statis gitu. Dinamis inaktif dan musnah. Oke, baik. Untuk mengelola ini, kembali lagi ke sini gitu Kak. Untuk mengelola antara unmanaged dan managed, selain juga kita memahami tentang sistem life cycle record gitu ya, life cycle record gitu ya. Dengan adanya kebayang nggak sih sama Anda ketika creation, maintenance, disposal, berarti kan arsip misalnya yang tercipta itu misalnya ya, arsip tercipta itu misalnya ada 1.000 lah ya, 1.000 arsip, maka ketika masa disposal-nya kan berarti ada pengurangan kan. Karena di situ ada pemusnahan kan. Bisa aja setelah masa disposal-nya yang tadinya 1.000 menjadi 100 kan gitu. Jadi 100 itulah kan yang dipelihara, itulah masa disposal. Jadi artinya kalau melihat gambar ini kalau mengacu kepada life cycle, ya, rekod pekerjaan manajer mengacu kepada life cycle, maka dari sekian arsip rekod yang tercipta ini, yang tersedia ini, yang dikelola ini, ketika menggunakan life cycle,
Apakah pada masa penyusutan ini tidak semuanya diselamatkan? Jadi ada pemusnahan. Misalnya kalau tulis mungkin ada formulir gitu kan, misalnya formulir, apa tuh, formulir, penerimaan mahasiswa, itu kan pasti kan musnah itu kan, ibaratnya seperti itu ya, misalnya gitu. Nah, yang diselamatkan apanya? Berarti datanya, data mahasiswanya dan seterusnya. Sehingga terciptalah segini efisiensi, terindeks, aman, dan mudah ditemukan kembali. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, itulah ya, mudah-mudahan Anda memahami ternyata untuk mengelola arsip atau records yang tercipta tidak semuanya juga diselamatkan. Itu menurut dari Schellenberg ya, life cycle. Makanya ada pemisahan makna antara records dengan arsip. Kalau sudah mengucapkan kata istilah arsip berarti kan itu arsip-arsip yang sudah diselamatkan. Dibuat statusnya permanen. Nah, kembali lagi ke sini ya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 2009 tentang kearsipan dan kemudian menurut ISO 15489 Part 2 gitu kan. Ini Anda bisa juga mendownload ya bacaan lebih lanjut apa ISO 15489 Part 2 dan Undang-Undang Nomor 43 2009 bahwa dalam mengelola arsip yang unmanaged menjadi managed itu dibutuhkan 4 pilar instrumen pengelolaan arsip. Ini 4 pilar nih, wajib diketahui oleh Anda semua. Apa itu? Ada tata naskah dinas, yaitu mengatur format penyiapan arsip, records ya, arsip records kadang-kadang ya. Terus kemudian sistem klasifikasi, mengatur pengelompokan fungsi, kemudian SKKAD, sistem keamanan, ya sistem keamanan dan akses arsip dinamis yang mengatur level kerahasiaan dan kemudian jadwal retensi arsip, mengatur umur penyusutan. Nah, kalau Anda pahami ini ya Anda mencerna ini kan berarti ini semuanya ini adalah life cycle. Konsep-konsep dari life cycle. Masa sih Bu, misalnya Anda melihat, iya dong. Ini balik ke sini. Ini kan kita creationnya ketika use maintenance berarti kan di sini ada pedoman-pedoman yang harus dilakukan. Bagaimana untuk masa creation, bagaimana untuk use maintenance itu butuh pedoman-pedoman. Nah, disposal ini berarti kan jadwal retensi arsip kan gitu ya. Menentukan umur dari arsip. Ya. Oke, baik. Kemudian kita balik lagi ke sini ya. Jadi yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 dan kemudian berdasarkan ISO 15489. ISO 15489 itu apa, Bu? Itu tentang manajemen records ya. International Standard Organization tentang manajemen records. Ini 15489 part 2. Nah, untuk mengatur semua arsip-arsip yang tercipta atau records tercipta itu harus mengacu kepada maaf apa namanya 4 pilar instrumen pengelolaan arsip. Nih, tata naskah dinas, sistem klasifikasi, SKKAD, sistem klasifikasi dan keamanan akses arsip dan kemudian jadwal retensi arsip. Nah, ini kan semuanya life cycle. Nah, life cycle di sini berarti sini masa penciptaan, di sini masa use and maintenance gitu kan. Sistem klasifikasi dan keamanan arsip dan kemudian ketika masa disposal, tahapan masa disposal berarti menggunakan pedoman jadwal retensi arsip. Oke, baik. Kita lanjut ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan nanti setelah materi ini dan kemudian tetap nanti materi-materi selanjutnya kita bahas satu persatu ya bagaimana cara untuk membuat tata naskah dinas, sistem klasifikasi dan keamanan arsip dan jadwal retensi arsip. Oke, kita bahas dulu di sini ya tahapan-tahapannya. Kembali lagi kita ke life cycle gitu ya. Nah, ini masa penciptaan gitu kan, tahapan pertama kan. Masa bahasa Inggrisnya tadi apa ya Ibu? Agak lupa tuh tadi ya. Creation ya, oke, creation.
berarti penciptaan. Nah, ini adalah proses pencatatan informasi standar untuk memberikan identitas unik pada dokumen. Cuma ini Anda terlihat lah ini ya. Ini terlihat ya. Di bawahnya, di atasnya ini adalah arsip yang bentuknya apa kertas gitu ya, konvensional kertas. Dan di bawahnya ini arsip yang ada dalam suatu file berupa metadata gitu ya, dalam satu komputer gitu ya. Nah, tetap mau apakah arsip itu bentuknya kertas ataupun dalam bentuknya digital ibarat seperti itu, tetap ada tanggal pencatatannya, ada tanda pengenal unik, misalnya ID nomor suratnya gitu kan ya. Terus kemudian ada penciptaan, penciptanya siapa, berarti kan yang misalnya boleh dikatakan yang menciptakan itu, menciptakan rekod atau surat ini adalah mungkin suatu lembaga misalnya satu fakultas atau universitas tertentu, pengirimnya fakultas A misalnya, ya, penciptanya fakultas A, pengirim fakultas A, penerimanya fakultas B. Atau kalau misalnya keluar eksternal satu lembaga, pencipta pengirimnya universitas A, penerimanya universitas B, seperti itu. Kemudian ini bentuk visi dan transmisinya. Nah, ini yang Ibu katakan tadi, ini bentuknya mungkin ya bisa konvensional dan bisa digital. Baik konvensional maupun digital tetap ya itu masa penciptaan tuh ada. Ya. Dan itu merupakan masa proses pencatatan informasi standar. Standar itu Anda bayangkan itu suatu surat lah ya di situ. Itu tadi balik-balik lagi ada tanggal nomor surat, siapa yang mencipta, siapa yang mengirim, siapa yang menerima. Untuk memberikan identitas unik pada dokumen. Oke, itu masa penciptaan. Nah, ini ya kita lebih memperjelas kembali ya. Dalam masa penciptaan tadi, maka tadi kan Ibu slide sebelumnya sudah dijelaskan harus ada aturan atau pedoman-pedoman yang dipedomani. Ini life cycle dalam life cycle tahapan 1 ini menggunakan tadi ingat ya 4 pilar itu ya. Kita bedah satu-satu gitu kan. Tata naskah dinas. Nah, di dalam tata naskah dinas ya, mungkin Anda yang pernah melihat ya, ketika ke sebuah unit tata usaha misalnya, dan kemudian Anda mungkin minta surat tertentu gitu kan, pasti mereka juga eee, di saat membuat surat tersebut menggunakan tata naskah dinas, pedoman tata naskah dinas. Di situ mengatur adanya jenis formatnya, ya, kemudian ada pengesahan dokumen, siapa yang mengesahkan, terus menyiapkan keamanannya. Misalnya Anda surat biasa, maka dia disiapkan itu keamanannya. Artinya di dalam satu rekod atau surat tertentu yang tercipta itu pasti apakah surat itu biasa, sangat rahasia atau rahasia itu ditetapkan oleh pencipta arsip. Kalau Anda bayangannya seperti apa Bu? Mungkin Anda bayangkan itu loh, nomor surat itu kan ada, misalnya di depannya ada B, nah itu kan berarti biasa. Untuk surat apa? Mungkin surat undangan gitu kan, B. Atau surat Anda minta surat pengantar untuk beasiswa itu B. Dan kemudian distribusi penyimpanan, nah ini bagaimana pendistribusiannya. Maksudnya pendistribusinya dikirim ke siapa, terus kemudian pasti disimpan. Penyimpanannya seperti apa. Kalau misalnya ada surat dari eksternal ke internal, itu simpannya seperti apa oleh suatu lembaga. Nah, itulah diatur dalam tata naskah dinas. Ya. Nah, tahap kedua, penggunaan pemeliharaan berarti dalam bahasa Inggrisnya use and maintenance gitu kan. Nah, ini kan tadi ya banyak yang harus dilakukan. Di situ ada masa penerimaan, ada di situ masa bagaimana cara untuk pemberkasannya, filing sistemnya bagaimana, kemudian penyimpanannya seperti apa, storage-nya, kemudian bagaimana menemukan kembalinya. Ya, ini loh. Kalau misalnya ibarat seperti ini kan, bagaimana cara untuk yang ini?
Nah, proses-proses bagaimana cara untuk kembalikannya gitu yang manage terutama ya, yang sudah termanage gitu kan, balik lagi ke sini. Dan kemudian bagaimana cara trackingnya, pelacakannya, terus bagaimana cara preservationnya. Nah, inilah tahap kedua atau masa kedua atau use and manage. Ya. Dan kemudian instrumennya adalah menggunakan instrumen kalau Ibu bahasa instrumen berarti pedoman yang harus pedomani ya. Itu membuat sistem klasifikasi. Caranya seperti apa, Bu, kalau untuk sebuah institusi atau lembaga belum memiliki pedoman klasifikasi? Ini ada dua cara. Melihat fungsinya yang pertama. Jadi ketika membangun suatu sistem klasifikasi, lihat dulu fungsinya. Fungsi lembaga itu apa? Dan kemudian melihat kegiatannya apa. Ya kan? Nah, nanti dari kegiatan ini akan timbullah transaksinya. Kalau Ibu contohkan di sini misalnya, oh ternyata ada unit apa tuh? Unit unit keuangan misalnya seperti itu. Unit keuangannya fungsinya apa sih? Kayak gitu ya. Berarti kan yang berkaitan dengan mengelola keuangan kan gitu ya. Bisa mengelola keuangan yang datang, bisa menagih kan gitu ya. Misalnya kalau contohnya adalah penagihan misalnya gitu kan ya. Penagihan misalnya apa namanya pembayaran SPP gitu kan. Dalam pembayaran SPP kan berarti akan timbul transaksinya, ya, invoice, kwitansi, dan bukti transfer. Gitu ya. Artinya di dalam klasifikasi ini mengelompokkan yang konsisten untuk mempercepat penemuan kembali suatu record dan sekaligus membuat indexingnya. Oke, nah ini contohnya. Nah, nanti kita akan praktek lebih lanjut ya terkait klasifikasi. Dan kemudian di dalam use and maintenance juga terdapat instrumen lainnya. Jadi tadi ini adalah jadi ini tadi adalah klasifikasi secara umum dan yang keduanya adalah klasifikasi secara khusus. Artinya sistem klasifikasi keamanan akses arsip. Ya. Yang tadi Ibu katakan tidak semua arsip bisa diakses oleh masyarakat luas. Jangankan masyarakat, ditujukan ke siapanya itu juga harus dilihat. Kalau misalnya arsip itu biasa atau terbuka, maka ini kan apa namanya? Ini kan berarti publik, bisa diakses. Misalnya contohnya surat undangan atau yang di-share-share di grup lah ya, informasi-informasi, pengumuman-pengumuman itu publik. Nah, ini terbatas. Nah, mungkin ditujukan oleh siapa? Jadi rekod itu atau surat itu terbatas untuk kalangan terbatas untuk dibacanya. Terus kemudian rahasia. Apalagi rahasia ya terbatas saja apa namanya tidak semua orang bisa mengakses apalagi rahasia dengan sangat rahasia. Artinya dengan sistem klasifikasi dan keamanan aset itu melindungi fisik dan informasi arsip berdasarkan tingkat keseriusan dampak terhadap suatu institusi, suatu negara, masyarakat. Ya. Oke, dan yang terakhir ini tahap apa? Disposal ya, tahap penyusutan, tahap akhir. Ya. Yang tadi records, nah baru nih kita bicara tentang apakah itu akan menjadi arsip. Berarti kalau menjadi arsip kan berarti yang arsip-arsip yang diselamatkan. Contohnya apa sih Bu? Nanti kita contohkan. Ya kalau misalnya diselamatkan mungkin arsip-arsip yang, oh maaf ini mau mati ini ya. Bentar. Misalnya arsip-arsip yang surat keputusan gitu kan. Misalnya. Oke, kita balik lagi ke menjelaskan lebih lanjut terkait penyusutan disposal. Nah, ini masa terakhir retensi, penyusutan dalam bahasa Indonesia-nya saya letakkannya penyusutan. Dari sini apakah dipindahkan ya dari unit kerja aktif
ke pusat arsip inaktif. Atau mungkin bisa dikatakan dari tata usaha ke record center lah seperti itu ya. Kemudian ada pemusnahan, destruction, dihancurkan karena tidak lagi memiliki nilai guna. Dan kemudian penyerahan arsiping. Diserahkan ke lembaga kearsipan sebagai arsip statis permanen. Nah, penyerahan inilah yang disebut dengan arsip. Berarti arsip yang sudah bersifat permanen dan wajib diselamatkan di lembaga kearsipan. Oke, ini instrumennya apa? Untuk melakukan itu adalah jadwal retensi arsip. Sering orang menyebutnya JRA. Itu pedoman yang menentukan berapa lama sih rekod disimpan secara aktif dan inaktif. Ya. Jadi pada masa penciptaan itu berapa lama tuh kira-kira disimpan ketika aktif dan inaktif. Nah ini 2 tahun aktifnya, kemudian 3 tahun. Itu kan ada masa penyerahannya, transfer gitu, diserahkan ke inaktif gitu kan jadi 3 tahun. Nah, di sini batasnya retensi. Retention deadline, apakah musnah atau permanen. Fungsinya apa? Fungsi utama jadwal retensi arsip dan memberikan gambaran nilai guna arsip, menentukan batas transisi status arsip, aktif, inaktif, musnah, atau permanen. Nah, ini misalnya kita contohkan studi kasus berkas kepanitiaan penerimaan mahasiswa baru aja. Masa aktifnya, gitu kan, dekat berada di unit kerja, tata usaha misalnya, atau mungkin di unit-unit kegiatan gitu ya. Sering diakses untuk operasional kepanitiaan. Ini kita ibaratkan di inilah ya, pas saat penerimaan mahasiswa baru. Nah, ini kita bicara pemberkasannya. Nah, ketika masa aktif 2 tahun, mereka berada di unit kerja sering diakses untuk operasional kepanitiaan. Nah, ketika dinilai kembali karena rekod itu sudah tidak banyak digunakan, maka menjadi masa inaktif. Itu dinilai misalnya 3 tahun. Rekod dipindahkan ke record center, jarang diakses namun masih disimpan untuk referensi atau audit. Nah, kemudian karena records ini jarang digunakan juga, maka ditentukan. Yang tadi tuh, yang ini ditentukan. Nah, ini. Ketika udah jarang digunakan, ya, batas retention, gitu, retention schedule, maka ditentukan nasibnya. Nah, itu masa penyusutan. Berdasarkan pedoman, ya, pedomannya apa, Bu? Ini jadwal retensi arsip. Setelah 5 tahun, total berkas berstatus musnah. Namun yang perlu dipastikan bahwa jadwal retensi arsip bukan sekedar jadwal pemusnahan. Jadi bukan hanya sekedar jadwal menentukan retensi atau menentukan umur arsip aja. Melainkan instrumen penentu status hukum dan efisiensi ruang penyimpanan organisasi. Jadi artinya dengan adanya jadwal retensi arsip, maka ada pegangan bagi para pengelola arsip ya bahwa ini loh ketika memusnahkan ada pedomannya, ada status hukum yang melalui jadwal retensi arsip dan juga mengefisiensikan sebuah ruang organisasinya ini. Jadi ini akan tersusut ibaratnya kayak gitu ya, tersusut gitu ya sesuai pedoman jadwal retensi arsip. Nah, sehingga menjadi begini. Manage. Balik lagi ya ke sini. Tadi ini sudah ya. Bentar. Nah, ini contohnya, contoh jadwal retensi arsip. Ya, ini Ibu ambil dari arsip USU Universitas Sumatera Barat. Lengkapnya Anda juga bisa melihat webnya arsip USU. Lebih lengkap di sana. Ini kan ya kepertanian PMB 2 tahun, 3 tahun, 3 tahun inaktif dan kemudian keterangan yang musnah. Nah, yang tidak musnah apa? Nah, ini daya tampung mahasiswa diaktifnya 2 tahun, inaktif 3 tahun, musnah kecuali rekapitulasi daya tampung permanen. Data peminat permanen. Administrasi dan saksi musnah. Nah, bayangkan ya dari sekian ratus arsip pencipta itu tidak semuanya disimpan. Gitu.
Nah, keterangan musnah-musnah ini harus ada status hukumnya melalui jadwal retensi arsip. Oke. Nah, dikarenakan era berkembang gitu kan ya, dikarenakan era berkembang dan arsip, kita bicara arsip tidak hanya sebagaimana tadi Ibu katakan tidak hanya sebatas kertas, tetapi bisa media lain, format lain. Bisa bentuknya digital, berarti kalau arsip surat berarti kan e-letter dalam bahasa Inggrisnya ya, surat fisiknya. Nah, letter fisiknya gitu kan. Nah, berarti kalau elektroniknya e-letter atau Anda bisa melihat contohnya misalnya dalam apa namanya dalam email gitu kan. Email itu kan surat. Electronic mail berarti kan gitu ya. Nah, ini tadi kan menurut dalam life cycle tadi kan. Jadi karena life cycle itu jadi ada pemindahan dari masa penciptaan use maintenance kemudian di apa menjadi disposal. Nah, di disposal ini ada pemindahan arsip ke unit lainnya untuk diselamatkan ataupun musnah. Nah, bagaimana kalau misalnya dalam bentuk elektronik kan gitu ya? Digital, ya kan? Ini dalam dunia fisik ini kan daur hidup hasil bersifat harfiah. Dokumen fisik harus dipindahkan dari lemari aktif ke gudang inaktif kan gitu ya. Dari gudang inaktif menjadi statis kan gitu ya. Atau jangan musnah. Nah, kalau di apa di dunia maya atau digital seperti apa? Dalam dunia digital, daur hidup arsip bersifat logis. Dokumen tetap di satu lokasi server, statusnya metadata berubah secara dinamis. Nah, berarti ya butuh konsep lain. Karena dia ini kan dalam dunia digital dia diam, moving gitu kan. Moving dia. Ya, di dalam satu tempat. Karena sementara kalau kertas kan dia sorry, kalau kertas dia moving gitu kan, dia harus moving berpindah-pindah gitu kan. Sesuai statusnya apakah musnah apa permanen gitu kan. Tapi kalau dalam digital kan tidak, dia tetap tidak berubah. Maka dibutuhkanlah itu tadi record continuum model. Ya, pahami sampai sini ya. Jadi kalau life cycle dia moving gitu kan dari satu unit ke dari unit ke record center, dari record center ke lembaga kearsipan gitu kan. Tetapi kalau kalau dalam bentuk digital dia tidak satu server. Muter-muter aja. Itulah yang disebut record continuum model. Nah, ini contohnya. Dia tuh tetap dalam satu server, ibarat seperti itu. Ya, ini model ini ditetapkan ide dari Frank Upworth ya. Nanti Anda juga bisa baca lebih lanjut. Nah, di sini ada 4 dimensi. Kalau tadi 3 tahapan ya, 3 tahapan. Nah, ini 4 dimensi. Dimensi capture, dimensi organize dan di dimensi tetap ya, dimensi create ya, penciptaan, dimensi capture menangkap dan dimensi organize mengelola dan dimensi keempatnya adalah pluralize. Coba Anda perhatikan coba ini. Moving dia. Ya kan? Tuh create gitu kan ya. Create apa ini create dan kemudian capture apa ini capture, kemudian organize gitu kan. Di sini tidak ada pembedaan antara record, arsip gitu kan. Dan kemudian pluralize. Arsip menjadi suatu memori kolektif. Nah, sini keterangannya. Konsep model continuum record memandang manajemen arsip dan pengorganisasian rekod sebagai sebuah proses berkelanjutan dan bukan terpisah dalam serangkaian fase-fase seperti halnya daur hidup arsip. Konsep continuum ini
Ya, konsep continuous record ini mengusulkan pendekatan yang lebih holistik dan dinamis dengan menekankan hubungan dan kelanjutan pengguna penyimpanan rekod atau arsip sepanjang eksistensinya. Jadi di sini ya perbedaannya adalah tidak ada tahapan-tahapan. Hidupnya arsip ya tetap ada di dalam masa create, ada masa capture, ada dalam masa organize, ada masa plurus. Kalau life cycle kan tidak ya. Ada pada masanya apa namanya tadi? Create gitu kan, penciptaan, ya kan? Terus ada masa apa tadi? Use and maintenance dan ada masanya disposal, pemusnahan. Nah, itu bedanya situ ya. Nah, ini, kembali lagi sini. Mana tadi? Nah, ini pemusnahan di sini. Nah, di sini baru ditentukan ya kan nggak nyambung ini kan. Ditentukan apakah dia nanti apa namanya musnah atau permanen. Nah, kalau balik lagi, kalau misalnya record konten tidak, dia dalam satu server, ya kan? Karena ini tadi, bentar, ini tadi. Jadi kalau misalnya dia bentuknya fisik, maka dia ada kewajiban untuk memindahkan. Nah, kalau misalnya dalam bentuk digital, tidak. Oleh karena itu tadi, balik-balik lagi, dengan adanya perubahan teknologi dan seterusnya, maka dibutuhkan konsep baru, sistem baru dalam penggunaan arsip, yaitu record continuum model ini. Di minggu depan kita akan bahas lebih lanjut secara detail. Nah ini, kalau kita analogikan ya melalui gambar, nih kan, arsip records yang tercipta di scanning, dan kemudian di importing ya, dimasukkan ke data digital dengan perangkat lunak, kemudian dikonversi, penyesuaian format gitu kan, apakah PDF, XML, ataukah PPG, apa namanya, yang gambar itu formatnya gitu kan. Jangan lupa bahwa kalau berbicara tentang record atau arsip, tidak hanya dia bentuknya PDF, bisa jadi bentuknya PDF artinya kan surat ya gitu, surat, tapi juga bisa bentuknya pita suara, kaset, video dan seterusnya gitu kan ya, data gitu. Nah kemudian disimpan di sini di storage. Nah storage. Nah di sini apakah nanti dia di sini tidak ada pemisahan antara inaktif atau statis tidak. Jadi semuanya ini kalau menurut dari record continuum itu dia record itu ada di berbagai dimensi. Jadi tidak ada pemusnahan di sini. Penuh dong, Bu. Nah, Anda pintar sekali. Oke, memang betul. Jadi kalau dianalogikan ya tetap aja storage itu kan penuh. Nah, jangan lupa baik itu apa namanya? Baik itu life cycle records, baik itu record continuum models, itu harus memiliki sama-sama memiliki pedoman. Yang 4 pilar tadi. Yang ini, 4 pilar tadi tuh. Mana sih? Ini, jangan lupa. 4 pilar instrumen pengelolaan. Ini wajib ada. Baik itu bentuknya life cycle maupun continuum model, baik itu fisik maupun digital, kan gitu ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah ini, jangan lupa. Walaupun di dalam sudah dalam metadata diproses kemudian tidak ada inaktif, tidak ada namanya inaktif dan statis gitu kan. Tapi tetap dia memiliki pedoman. Karena ya penuh ya. Maaf. Khawatir nanti malah di dunia maya banyak sampah-sampah kan seperti itu. Oke, nah ini harus nih. Life cycle, sorry, 4 pilar yang wajib ada.
Itu apa? Tata naskah dinas, sistem klasifikasi, sistem klasifikasi dan keamanan akses arsip, dan jadwal retensi arsip. Tanpa adanya sistem klasifikasi arsip dan sistem keamanan akses arsip, tanpa adanya sistem klasifikasi arsip, maka tidak akan terjadinya jadwal retensi arsip. Tanpa adanya tata naskah dinas, ya, tidak akan adanya sistem klasifikasi dan keamanan akses arsip. Artinya tata naskah ini kan penciptaan. Jadi tanpa adanya masa penciptaan itu menggunakan tata naskah dinas, maka tidak akan terciptanya sistem klasifikasi dan keamanan arsip. Artinya seluruh ini menjadi satu kesatuan untuk menjaga keteraturan informasi sebagai penggerak roda rekod kontinum yang menjaga memori kolektif institusi tetap hidup, aman, dan tertib. Ya, jadi ini wajib ada di setiap pengelolaan arsip, baik dengan menggunakan apa namanya, baik menggunakan life cycle records maupun record continuum. Oke, mungkin itu ya. Semoga Anda paham dan menyimak dengan baik. Dan tetap ya Anda wajib ya membaca lebih lanjut ke sumbernya langsung. Anda bisa membaca apa namanya? Bisa membaca ke apa? William Carolan, Management of Archive, atau juga bisa ke J. Kennedy, Management of Record. Dan juga membaca undang-undang yang berlaku kearsipan, yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2029. Di situ jelas ya bagaimana cara untuk pengelolaan arsip secara perundangan dan juga aturan-aturan yang ditetapkan ANRI ya, dan kemudian ISO ya, ISO 15489 terkait manajemen record. Dan sebelum Ibu akhiri, ini ada tugas ya, tugas untuk Anda semua secara individu. Pilih salah satu rekod di unit yang di unit Anda. Bisa juga rekod Anda sendiri, misalnya contohkan gitu. Misalnya kalau Ibu sini, misalnya contohkan ada SK dosen baru, kemudian ada surat keputusan atau kwitansi. Nah, kemudian Anda buatlah peta perjalanan life cycle-nya gitu kan. Terus kemudian gunakan juga 4 pilar untuk melindungi rekod yang Anda contohkan. Dan Anda analisa ya, kemudian apakah terus Anda berusaha untuk belajar untuk memutuskan ya di pas disposalnya. Nah, Bu kalau misalnya ya ingin menganalisis melalui apa record continuum modest boleh nggak? Boleh saja, silakan. Anda menggunakan keduanya juga boleh. Salah satu menggunakan sistem pengelolaan arsipnya juga boleh. Artinya menggunakan life cycle saja juga boleh. Dan tugas tersebut kirim melalui tower kantor, nanti akan Ibu berikan. Mungkin itu ya kurang lebihnya ya. Ini referensinya Caroline William Managing Archive Foundation. Nah, ini bisa Anda download. Kalau Anda tidak punya, Ibu bisa Ibu punya, Anda boleh minta pada Ibu, dan kemudian William Sapadi Record Information Management. Oke, mungkin itu kurang lebihnya. Semoga Anda tetap semangat belajar gitu ya terkait arsip, records, karena ini sangat dibutuhkan ya, dibutuhkan di setiap institusi ya. Tidak hanya lembaga pemerintahan, tidak hanya lembaga pendidikan, perguruan tinggi atau sekolah, tetapi juga perusahaan. Oke, mungkin itu kurang lebihnya kira-kira dengan membaca hamdalah sama-sama. Sampai jumpa ke pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.